Guys, berita terbaru nih. Kayaknya TikTok bakal ditutup lagi. Jadi kalau lo affiliate and seller, siap-siap. Selamat datang CEO Bisnis Online Podcast. Di sini kita akan ngebahas insights dan tren terbaru dari bisnis online yang super seru. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang TikTok yang katanya bakal di-ban lagi. Nah, gimana guys menurut lo? Hah? TikTok bakal di-ban lagi? Ini cerita 1 tahun yang lalu terulang kembali. Gak sampai setahun yang lalu, Pak. Iya sih. Itu baru Oktober kemarin. Iya. Dan aku paling terdampak ini kayaknya. Ini affiliate sama seller ketar-ketir. Bahkan bukan cuma itu sih. Kalau ini apa ya? Kayak ada yang komedian atau penyanyi atau yang ketolong banget ya. Bentar, itu kan yang sekarang sudah pasti kan di Amerika kan. Ya. Di Amerika sudah pasti akan di-ban karena ada billnya yang sudah disetujui sama ini kan pemerintahnya sana. Nah, apakah itu akan datang ke Indonesia? Kan itu masih belum pasti. Kalau mau ngomong ya, ini kita bisa masuk lebih dalam ke teori konspirasi. Tahu kan ya kalau Amerika tuh suka cawe-cawe ya kan, ke negaranya orang. Kalau dia nggak suka dia akan ngumpulin orang-orang dan kemudian ya macam-macam lah ceritanya bisa sampai kemana-mana gitu ya. Coba kamu pikirin ya, teori konspirasi Amerika apa yang menurut kamu, yang sekarang ini lagi hot? Silakan di komen ya. Tapi gimana? Menurutmu akan sama kejadian di Indo nggak? Kalau kita lihat ya, yang ramai di berita itu yang agak vokal itu cuma satu menteri, Pak Teten. Yes. Ya. Tapi yang Pak Mendaknya udah biasa aja gitu kan. Yes. Nah, menurutmu gimana? Ini kan ada beda pendapat nih. Padahal satu ini juga sama-sama pemerintah juga. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu lah. Indonesia Tapi ya. nggak bisa bilang gitu juga loh. Indonesia ya. Sekarang masih fokusnya pada bingung ngurusin oleh-oleh. Iya memang. Kalau di Indonesia mungkin nggak bakal sehot yang kayak dulu ya. Ini menurutku udah bukan persaingan bisnis lagi ya menurutku ya. Jadi ini lebih dari bisnis, dan negara udah cawe-cawe tadi yang lu bilang kan. Pemerintah itu sepertinya kalau aku ngeliat ya agendanya kan karena untuk menyelamatkan mereka punya company ya, Facebook, Instagram, yang lain-lain lah ya. Tapi dalilnya enggak loh. Kagak, bukan itu. Enggak. Apa? Dalilnya, Mereka ngomongnya itu mempengaruhi stabilitas negara, mempengaruhi keamanan negara. Makanya mereka ya itu kan mereka butuh itu Pak supaya ada angle-nya, dukungan dari warganya. Nggak mungkin dong dia ngomong supaya melindungi company dia punya, kan nggak mungkin. Dan ini salah satu bill yang paling cepat di approve dalam dan waktu sesingkat itu. yang hipokrit banget nih ya, Biden ya kan, yang ketika kampanyenya dia tuh pakai TikTok. Dia kampanye pakai TikTok, jadi TikTokers tuh pada ngedukung dia, ya kan. Dan kemudian begitu terpilih, kemarin dia ngomong, pokoknya asal bill ini nyampe di meja gue tanda tangan katanya. Resek gitu, resek. Ya balik lagi, Indonesia bakal kayak gitu nggak? Apakah memang karakternya di sana itu kayak begitu? Gitu? Apakah memang karakternya itu banyak orang yang secara proses tuh jadi kayak insecure ketika selalu ngelihat ada sesuatu yang nggak dibuat made in USA, kan they are very proud of it, right? Gitu. Tapi apakah dengan ini nggak made in USA nih terus akhirnya harus diserang gitu? Apa memang karakternya begitu? Ini terjadi sebenarnya bukan sekarang aja. Dulu ketika pertama kali Jepang itu mulai revolusi industrinya maju, barang-barang made in Jepang masuk, ya kan? The same thing happen. Ketika Jepang, pengusaha Jepang tuh pertama kali beli perusahaan Amerika, beli gedungnya Amerika itu ditolak. Ada juga kan, kamu pernah dengar nggak propaganda Ajinomoto? Apa itu? Itu Amerika juga kan? Baru denger gue apa itu? Jadi ini ya cross check dulu juga ya di Google juga. Jadi Ajinomoto itu kan bikin ini kan spices gitu kayak kan. MSG. Ya. Yeah. Nah di Amerika itu bilang itu kan bahaya buat kesehatan. Yeah. Tapi faktanya nggak ada. Oke. Tapi itu kan gede banget industrinya. Iya. Dan Bisa itu jadi. sekarang jadi rame gitu loh. Iya. Tapi sekarang MSG populer lagi because of Uncle Roger. Dan belum ditemukan, ada yang bilang belum ditemukan scientific proof-nya bahwa itu masalah buat kesehatan. Iya, tapi sudah waktu kita kecil, kalian ngikutin nggak? Itu kan sampai ke otak kita gitu. MSG itu nggak Generasi sehat, kita bilang jadi MSG nggak sehat. Sampai restoran tuh tulisnya no MSG. Dan kayaknya bangga banget gitu ya nggak pakai itu. Terus dia pakai. Nah itu katanya konspirasi juga. Terus dia pakai ini Coba cek guys ya. penyedap jamur.
sama aja. Oh iya, kaldu jamur. Kaldu jamur. Ya, benar. Iya. Kenapa sampai situ ya? Itu tadi Jauh Amerika banget. mau cawe-cawe tadi. Oh iya. Kalau ada oke. kekuatan ekonomi gede yang masuk ke tempatnya dia. Sebetulnya kalau buat teman-teman yang mungkin belum ngikutin gitu kan, TikTok lagi dalam proses yang sangat dekat untuk di-ban di US. Itu keadaannya hari ini. Ketika ini di taping, kita nggak tahu apakah ini bakal betul-betul di-pass atau enggak. Yang akan terjadi adalah kalau misalkan ini sampai pass, berarti induknya China sudah tidak boleh lagi memiliki TikTok yang ada di US. That's the condition. Itu mereka meminta untuk Dijual. TikTok dijual ke Americans. native. Ke Ke orang Americans. orang Amerika. Nah, tapi ekspektasinya mereka satu-satunya orang yang kemungkinan besar bisa membeli ini adalah Elon Musk. Itu manusia super yang membeli aplikasi. Itu makanya ada yang bercandain gitu. Elon Musk habis beli Twitter jadi X, habis ini Elon Musk beli TikTok jadi Y. Iya, gua ngelihat itu juga. Itu lucu sih. Tapi kayaknya ya nggak cuma Elon Musk ya kan. Ada banyak. Kemarin gue lihat ada beberapa, bukan beberapa sih. Ada satu orang itu kayaknya bekas bosnya industri game apa gitu, Activision apa. Dia juga tertarik pengen beli. Interested. Ya. Gary Vee nggak tertarik. Gary V. Iya. Gary Vee TikTok banget. Mestinya dia ya, Iya, karena dia mestinya. pertama Dia kali kan nge-push endorse TikTok pertama banget. TikTok. Benar, Iya, benar. serius ya. Benar. Mestinya tuh itu. Sebenarnya TikTok itu blunder. Aku kepengen discuss sebenarnya gini. Banyak keadaan ya, misalkan ya kayak kita kalau kita kecilkan secara skala ya, untuk bisnis online itu pasti pernah mengalami krisis dalam keadaan mode krisisnya dia. Dikomplain sama klien lah, ada isu sama supplier lah, dikomplain sama netizen lah, salah bikin konten lah. Ini kan krisis nih. TikTok di US itu lagi krisis sekarang. Gitu. Nah, Apa tapi krisisnya? krisisnya karena diserang ini tadi kan, mau di close itu tadi. Nah, oke. problemnya kan ini datangnya itu dadakan ceritanya. Itu aslinya itu bill ini kan udah dibahas tahun yang lalu, tapi kan nggak adem-adem aja tuh setelah itu kan. Ya udah ada perjuangan dan lain sebagainya. Terus mendadak 1-2 minggu ke belakang ini mendadak naik lagi nih isu ini. Itu. Nah, ketika naik lagi TikToknya panik. Apa yang dilakukan? TikTok ini bikin full screen prompt, itu muncul kayak splash screen gitu. Ya. Dia ngomong bahwa kebebasanmu berekspresi lagi dalam bahaya. Oh, dia punya campaign Waduh. seperti itu. Dia dan ini kan langsung tuh begitu buka TikTok orang US nih ya. Langsung keluar. Muncul begitu. Terus dia ngomong TikTok ini ngomong buat call your representative. Oke. Itu. Call your representative, masukin kode posmu, langsung muncul nomor representatifnya siapa. Wow, that's crazy. Nah, begitu ini dirilis dan tuh masuk semua tuh push notifications, full screen prompt dan lain sebagainya. Langsung dibanjirin telepon kan Ya, mereka. kewalahan. Si representatifnya. Kewalahan ini yang malah dijadiin angle lagi. Tuh lihat, hanya karena satu push notifications ini bisa langsung melumpuhkan kita loh. Iya, tambah takut lagi. Tambah takut lagi Tambah akhirnya. takut lagi, Malah make sense. memberikan lebih banyak senjata gitu kan. Nah, sama berapa banyak sih kita ngelihat ada bisnis online yang nggak bisa handle komplain, yang nggak bisa handle caci makian netizen gitu Iya, kan. iya. Yang begitu di komen dia panas, emosi, ngerespon balik, bikin story malah di doxing gitu. Ini kejadian banget. Nah, Tapi misalnya ya, beneran Indonesia juga bakalan kayak gitu. Gimana kondisi persaingannya di dunia Tapi sebenarnya kalau di ngomongin nih ya, Online. maksud gue, kalau gue ngomong setuju nggak setuju TikTok di ban ya, sebenarnya kalau mau ngomong, sebenarnya China juga nggak unfair. China juga unfair. Karena kenapa? Semua kayak Facebook apa itu nggak boleh masuk di China. Ngerti kan? true. You see what I mean, ya kan? Yeah. Makanya India ngomong, oh ya lu nggak boleh masuk di sini, ya gue juga nggak boleh masuk sono, Ya, gitu, ya, ngerti kan? Jadi saling ngebanan gitu ya. Ya. Oke, jadi menurut gua ya itu that's one point. Cuma bedanya kalau di Amerika ini, karena Amerika ini kan kita tahu ya champion of freedom. Freedom of expression. Ya, freedom of expression, orang gila kayak apapun ya bisa ngomong di situ meskipun ya tetap aja di tetap aja di penjara. But anyway, intinya maksud gua TikTok ini kalaupun di-ban, sebenarnya nggak di-ban. Dia cuma nunggu pembeli doang. Jadi yang kurang ajarnya dari Amerika kalau menurut gua ya. Oke, lo nggak boleh masuk. Lo masuk sini lo mesti jual. Kasih teknologi lo ke gua, kasih ini lo ke gua, ya kan? Tapi kalau begitu Cina juga melakukan hal yang sama. Ya kan, transfer teknologi dan lain sebagainya gitu kan. So, I don't know, ya kan? Menurut lo ini kayak ini kayak cuma balas dendamnya Amerika doang apa gimana gitu? We don't know juga gitu ya.
Cuman memang Amerika yang kita tahu adalah suka banget cawe-cawe ya kan, suka kalau lu nggak setuju sama gue ya gue hancurin lo ya kan, kayak Ukraina, Rusia gitu kan, ya udah lu aja yang perang gitu kan, disodorin terus gitu kan. Padahal secara ini ya, kalau di Indonesia ya kita ngomong ya, TikTok ini kan ngebuka banyak jalan Ya, buat begitu banyak orang gitu loh. Nah, tuh kemarin aja bayangin berapa banyak yang nangis TikTok ditutup. Gitu kan. Sebenarnya aku ngeliat kan ada kemudahan gitu loh untuk orang-orang bisa mulai bisnis ketika ada TikTok, dengan mereka bisa bikin live yang dia nggak usah effort untuk nyari viewersnya, tapi algoritma yang ngebantu dia. Kalau di Indonesia ada kemungkinan TikTok bakal di close lagi karena kan regulasi yang Permendak kemarin kan. Jadi sosial media nggak boleh dipakai buat Berjualan. tempat berjualan di situ, ya kan? Dan nyatanya begitu dibuka lagi, kan hampir nggak ada bedanya. Ya. ya. Jadi tetap transaksinya di situ, pakai TikTok juga gitu kan. Sekarang mereka tuh pelan-pelan membenahi, ya. Ya. Sekarang linknya sudah bukan TikTok Shop Ya. dan namanya terus linknya juga kalau kamu masuk ke TikTok Shop itu sudah Tokopedia. Ya. Oke. Sudah tokopedia.com. Setiap Ya, mau ya. transaksi muncul dulu. Ya, Transaksinya larinya ke dilakukan traffic di Tokopedia. Tokopedia. Ya. Lanjut. Apa yang akan terjadi kalau TikTok di Indonesia sampai di ban lagi? Kalau bandnya band permanen. Kalau ban permanen, apa yang akan terjadi? Kalau menurutku kayaknya Shopee akan hura-hura. Oh, itu pasti. Oh iya, nomor satu itu. pasti. Iya. Saingannya yang langsung Pasti. naik. Untungnya aku sudah buka Shopee dan sekarang secara GMV-nya sudah melebihi TikTok. Wow, oke. Dan ya ternyata kita nggak bisa sih bertahan di satu platform ya. Kalau ini Betul. buat pelaku ya, Ya. seller atau affiliate ya, kalian nggak bisa cuman bertahan di satu platform aja. Oke. Justru harus multi platform gitu. Bahkan sekarang aku lagi main ke Reels juga, YouTube juga, pakai yang share linknya Shopee juga. Oke. Jadi kita bisa ini nggak tergantung ke satu aja sih. Tapi ya sayang banget sih kalau TikTok sampai di ban beneran tuh akan banyak yang pasti Terdampak. kolaps. Nggak usah jauh-jauh, JNT aja kemarin waktu itu. Betul. JNT. JNT. Itu cuma perusahaan pengirimnya doang lo bayangin. Kedampak sudah nge-lay off nggak tahu berapa ribu karyawan kemarin. Hanya Karena dalam waktu sebulan. 85% omsetnya dia TikTok. Iya, gila That's the banget. problem. That's the problem. Ya kan? Wow, crazy ya. Tapi yang aku bayangin ya, kadang-kadang kepikir gini, ada orang bikin company, gara-gara company-nya dia, beberapa negara heboh. Itu gila banget gak sih? Lu bikin company buat kamu sendiri nih, company-mu dewe, tapi sampai menghebohkan satu negara. Waktu dulu Gojek kan seperti itu juga. Iya. Gojek pernah. Jadi kalau kita masih belum bisa menghebohkan negara, berarti company kita masih belum gede gitu. Ya. Disruptors. Menurut gue salah satu yang mungkin Amerika nggak terlalu suka karena TikTok ini juga disperse information, ya kan? Kalau dulu kan Kalian pernah tahu nggak? informasi yang ini. Kalian pernah dengar Panji ngomong nggak? Panji itu bilang Instagram itu kan isinya banyak ini kan make up palsu lah, istilahnya di inilah dibagus-bagusin gitu kan. Ya. Instagram itu jadi tempat yang mengerikan karena saking palsunya. Ya. TikTok sama juga tempat mengerikan karena saking originalnya, saking apa adanya. Iya. Jadi dua kutub yang beda banget. Benar. Gua baru pertama kali ya lihat sosial media itu orang yang I'm very sorry tapi ya, maksudnya punya disabilitas, punya apa, macam-macam lah yang parah banget, bahkan secara visual juga parah banget gitu ya. Itu berani TikTokan gitu loh. Iya. Dan betul. itu viral gitu. Viral. Gue baru pertama kali lihat. Kalau di Instagram you never see that. Gak gitu. mungkin. Gak mungkin, no way. Kalau Ya lu kan? gak cakep banget. Iya, lu bisa. nggak cakep, lu keren, body lu apa gimana bisa ngomong dan lain sebagainya. Itu baru bisa di Instagram. Tapi di TikTok tuh bisa. Bisa. Dan bisa terkenal bahkan. Bisa Gue terkenal. juga agak bingung juga gitu kadang-kadang ya. So, ya, I mean, kalau menurut lu sendiri gimana? Ya kan, TikTok bakal di ban apa enggak? Dan apakah kalau di ban ada plus minusnya? Coba komen ya. Kita pengen tahu juga gitu ya. Karena menurut gua TikTok ini sebenarnya opportunity yang gede, tapi di lain pihak ya gimana cara ngontrolnya juga ya kan supaya tidak terlalu mendominasi ya kan. Mungkin concernnya pemerintah kebanyakan seperti itu ya. Tapi kalau Amerika sih menurut gua ya mungkin karena mereka
Mereka pengen melindungi kepentingannya mereka aja gitu ya. Mungkin mau deket pilpresnya dia juga kali. Lu sudah oh iya mau Belum. dekat pilpres ya. Deket Donald pilpresnya Trump dia. actually Donald Trump mungkin disogok TikTok kali ya. Oh, Donald dia Trump belain TikTok. mendukung TikTok, dia kan belain TikTok. Oh. Ya. Dulu dia nggak suka, dia yang pertama kali mau ngomong mau nge-ban TikTok. Terus kemarin dia bilang, "Oh enggak, TikTok gini-gini." Gue rasa Donald Trump mah asal ada Ya dia cari duit, pokoknya cari pendapat sensasi. yang berbeda sama yang pemerintah sekarang. Cari sensasi dia Donald Trump. Nah, itu dia tuh. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh iya. Cari sensasi di mana-mana. Kalau aku gini sih, satu hal yang aku selalu pegang sampai sekarang itu adalah aku nggak bisa mengkontrol sesuatu yang aku nggak bisa kontrol. Itu masalah policy, regulasi dan lain sebagainya itu sesuatu yang beyond our control. Ketika kita levelnya masih skala yang kecil ya, maksudnya masih di bawah angka triliun itu digitnya. Ya berarti emang kita belum punya power untuk bisa punya pengaruh secara policy atau regulasinya. Sehingga kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan. Ya sebagai business owner, kita ngelihat bahwa saat ini channel yang menarik adalah TikTok. Ya kita ikutin. Keadaannya memang lagi TikTok yang berjalan, oke, maka kita ikutin momentumnya kan. Tapi sebagai owner kita nggak waspada gitu kan terhadap perubahan-perubahannya, karena pada akhirnya yang akan bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi. Bukan mereka yang hanya ikut-ikutan. Itu. Jadi siapapun yang bisa beradaptasi sama perubahan, dialah yang akan menang. Kalau lu gimana, Bro? Kalau aku ngelihatnya gini. Salah satu kelemahan TikTok ya, itu kita sebagai seller atau sebagai affiliate, terutama affiliate ya, itu kita nggak pegang data. Itu yang kerugian paling gedenya menurutku. Jadi kita viral atau rame atau gede lah lu punya konten, itu yang kontrol dia. Ya memang karena kita punya konten bagus ya gitu ya. Tapi kadang ada satu kejadian, Pak Michael aja pernah kena shadow ban. Oh iya. Setelah itu selesai lu punya follower jutaan pun gak ada fungsinya. Iya. How pernah kan? Si Pernah. How itu kan pernah kena juga. Oh dia pernah kena juga? Pernah kena juga. Gila, bukannya dia rajin ngepost. Iya followernya gede. Iya. Ya kan? Artinya apa? Itu satu problem ya. Aku sempat berpikir gini, gimana sih ya caranya kita bisa keep data? Ya, afiliator kan kita nggak punya data sama sekali kok. Jadi aku nggak bisa tahu siapa yang beli di tempat kita. Iya. Makanya aku bikin web sekarang. Bikin web, rencananya aku bisa mereka suruh subscribe di tempat kita untuk bikin community atau apapun. Intinya apa sih? Kita harus keep kita punya data sendiri. Baliknya ujung-ujung di sana. Makanya yang merajai adalah yang pegang data. Selama kita cuma nebeng punya orang, ya udah kita ikut dia. Iya. Dia tutup kita tutup. Iya. Dia stop kita punya akun, ya mati kita juga. Jadi kalau pelaku ini ya digital marketing sekarang, yang pegang data itu yang menang nanti. Ya mengkonversinya itu yang sulit ya. Gimana kalau dari sisi afiliator kayak gimana, dari sisi seller kayak gimana, itu yang harus dipikirin sih menurutku. Loyalitasnya nggak bisa ditaruh di platform. Yes. Setuju banget, setuju banget. Loyalitas jangan ditaruh di platform, jangan taruh loyalitasnya pada Shopee, jangan taruh loyalitasnya pada TikTok, tapi loyalitasnya ditaruh pada kita punya brand. Sehingga mau di platform manapun orang tetap nyari kita. Ya, itu yang paling penting. Ingat tuh guys, ingat. Oke guys, komen ya buruan ya. Menurut lu gimana? Apakah TikTok bisa kena ban lagi? Dan kalau kena ban mungkin implikasinya buat teman-teman kita, seller, affiliate di Indonesia tuh gimana gitu ya? Apakah lu mendukung atau lu menolak? Ya, komen below, kita pengen tahu.